Tuhan. Kami umat-umat-Mu Tuhan, umat pemuji dan penyembah Tuhan. Sungguh kami bersyukur tiada henti-hentinya Tuhan. Berkat-Mu senantiasa melimpah atas kami. Kesehatan, kekuatan telah Engkau berikan atas kami ya Bapa. Terlebih-lebih Tuhan, Engkau telah menguduskan kami melalui darah Tuhan Yesus Kristus. Betapa kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Kalau saat ini Tuhan, kami memulai ibadah kami percaya kuasa-Mu ada bersama-sama dengan kami Tuhan, mengurapi kami sekalian ya Tuhan, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Beracaralah Bapa di dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Kami percaya urapan-Mu bekerja, memberi kami sukacita dan kekuatan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa janji Tuhan itu tidak pernah berubah. Firman-Nya ya dan amin di dalam kehidupan kita. Walaupun banyak masalah, tantangan, kita percaya di dalam segala hal janji Tuhan tak pernah berubah. Amin. Dalam segala janji-Nya
Tuhan, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Mungkin manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik bagi setiap kita. Kita mau bangkit berdiri di hadapan Tuhan, kita mau bersuka cita oleh karena penyertaan Tuhan atas kehidupan kita. Sebab Tuhan Dia baik, sungguh amat baik bagi kita. Mari masuk ke dalam Tuhan. Puji
sudah memberkati kita. Kita percaya bahwa setiap kita dipanggil oleh Tuhan untuk kita juga memberitakan kebenaran firman Tuhan pada setiap orang. Dan ini ada di dalam amanat agung Tuhan. Mungkin kita menyaksikan cinta kasih Tuhan, kita memberitakan firman Tuhan tidak melalui mulut kita sendiri. Artinya kita tidak menjadi penginjil, kita tidak menjadi pendeta, begitu ya. Tapi kita dipakai Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, ya. Baik perilaku kita, tindakan kita, ya, bahkan keuangan kita. Dan kalau pada bulan Oktober ini adalah bulan misi bagi Gereja Bethel Indonesia, saat ini kita mau berpartisipasi untuk kita pun ikut ambil bagian dengan apa yang ada pada kita melalui keuangan kita. Untuk itu kita mau siapkan hati kita untuk kita memberi bagi pekerjaan Tuhan, yaitu pekerjaan misi dari Gereja Bethel Indonesia. Dan kita percaya dengan kita memberi sekecil apapun itu, kita sudah melayani Tuhan lewat keuangan kita. Kita mau siapkan hati kita. Kami bersyukur Tuhan buat segala berkat yang sudah Engkau berikan atas kehidupan kami, Bapak. Kalau saat ini Tuhan, kami mau ambil bagian di dalam pekerjaan-Mu Tuhan melalui pelayanan misi. Kami percaya Tuhan, apa yang kami beri mungkin tidak seberapa, namun kami percaya ketika kami memberi, Tuhan akan memakai keuangan kami untuk juga memberkati orang-orang lain, baik yang ada di sekitar kami maupun yang ada di pelosok-pelosok. Tuhan, kami percaya apa yang kami beri boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata
baik di hadapan-Mu maupun di hadapan sesama kami ya Bapa. Di tempat di mana kami berada Tuhan, bahwa kami adalah terang-Mu, bahwa kami adalah garam-garam-Mu, kami adalah Tuhan surat-surat-Mu yang terbuka Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kami Kau menginginkan Tuhan agar kami menjadi anak-anak-Mu yang memiliki kualitas Tuhan, moral yang baik di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan melalui kebenaran firman yang akan kami pelajari bersama-sama pada pagi hari ini, mendorong dalam iman kami, mendorong dalam hati kami, untuk kami siap untuk dibaca oleh Engkau. Bahwa kami tahu Tuhan hanya kebenaran-Mu sajalah Tuhan yang dapat memperbaiki di dalam kehidupan kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Halo. Anugerah yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita melalui puji-pujian yang telah disampaikan pada pagi ini, di dalam ucapan-ucapan yang telah kita naikkan di hadapan Tuhan. Satu kemurahan yang Tuhan berikan, kalau pada saat ini kita ada sebagaimana kita ada ini semua oleh karena anugerah yang Tuhan sudah berikan. Kita melanjuti tentang kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pak Lulu pada minggu yang lalu, yaitu tentang bagaimana firman Tuhan itu diilhamkan untuk yang bermanfaat, untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Masih ada 2 poin lagi yang pada saat ini kita akan bahas, yaitu tentang memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam setiap kita pada saat ini tidak ada yang pernah luput dari yang namanya melakukan kesalahan, baik itu kesalahan yang kecil maupun kesalahan yang besar. Ya. Kesalahan ini seringkali yang menyangkut dalam bobot moral kita, yaitu karena kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar dari minggu pertama, kedua, dan keempat kemarin dan sekarang, itu menyangkut bagaimana apa sih aplikasinya di dalam kehidupan kita. Segala kebenaran-kebenaran yang diilhamkan oleh Allah di dalam hidup kita, yang seperti Pak Lulu katakan, tidak hanya mengandung janji-janji penyertaan Tuhan, janji-janji bagaimana Tuhan menolong dalam kehidupan kita, janji-janji bagaimana Tuhan itu melingkupi di dalam kehidupan kita, tetapi firman Tuhan itu juga mengajar kita, mengarahkan kita untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi. Pada kemarin, pada waktu kami mengadakan satu kunjungan ke salah satu jemaat, ya, pada saat itu ya, dia mengatakan ada satu hal yang tidak mengenakan hatinya. Ya, dia memilih seorang teman yang masih beragama Buddha pada saat itu, dan pada saat ini puji Tuhan dia sudah dimenangkan Tuhan. Ya. Dia berkata bahwa pada waktu dia bekerja, dia melihat bagaimana atasannya itu adalah seorang aktivis yang sangat aktif sekali di gereja. Di kantor dia memiliki satu perilaku yang sangat baik. Di kantor dia bagaikan seorang malaikat yang sangat luar biasa. Dua-duanya suami istri ini adalah seorang pelayan Tuhan. Namun ketika itu pada satu saat wanita ini harus mengerjakan satu pekerjaan di rumah atasannya ini, ya, karena ada beberapa hal yang urgent, yang konfidensial, yang rahasia, yang pada saat itu yang harus dikerjakan di rumahnya mereka. Namun sangat disayangkan sekali ketika dia mengerjakan segala pekerjaan kantor di rumahnya, sangat tidak pernah dia sangka bahwa atasannya yang begitu lembut, yang begitu baik, yang boleh dibilang seperti malaikat, ya. Namun ketika dia berada di dalam rumahnya hampir seminggu dia berada di rumahnya untuk dia mengerjakan, apa yang dia dapat lihat itu sungguh membuat dia menjadi seorang yang atas nama. Tadinya awalnya dia ingin menjadi mengenal Kristus, karena dia lihat beberapa teman-temannya yang
yang pada saat itu juga beragama Kristen. Dan pada saat itu dia melihat betapa luar biasa kehidupan mereka. Dia tertarik dengan kehidupan ya daripada orang-orang yang ada di sekitarnya. Namun ketika dia berada di dalam rumah atasannya ini, segala kebun binatang keluar. Ketika dia mengajar kepada anaknya, ketika anaknya melakukan kesalahan, dia tidak menjadi seorang yang lembut, dia tidak lagi menjadi seorang yang bijak, tetapi dia menjadi seorang yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki orang pada saat itu. Nah, pada saat itu dia mengalami satu kekecewaan yang luar biasa. Lalu dia tanya sama saya, kok bisa ya tante? Seorang yang sudah melayani Tuhan, seorang yang sudah terlibat dalam pelayanan, kok bisa ya seperti itu? Saya hanya dapat katakan, ya pelayan Tuhan juga manusia, tapi kayaknya kurang bijak juga kalau kita membenarkan apa yang dilakukan oleh pelayan Tuhan ini. Ya, dengan saya hanya mengatakan pelayan Tuhan juga manusia. Benar saudara, di dalam kehidupan kita adalah manusia. Namun manusia Allah yang sudah diperbarui di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita dianjurkan oleh Allah pada saat ini supaya kita ini memiliki satu bobot moral yang lebih daripada orang-orang dunia pada saat ini lakukan. Kalau saya pernah membaca atau kita pernah belajar ya tentang P4, pedoman penghayatan pengamanan Pancasila. Bagaimana pengamalan Pancasila? Maaf ya, kan sudah lama ya, jadinya agak sedikit sel ya. Bagaimana kita dianjurkan supaya Pancasila itu dapat diamalkan ya. Namun seringkali di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita seringkali dianjurkan juga oleh firman Tuhan supaya kita juga dapat mengamalkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Artinya Tuhan menghendaki dalam kehidupan kita supaya kita ini sama, luar dalam, sama ya. Kalau misalnya kita di rumah ini dianjurkan oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bijak, yang memiliki bobot moral yang baik, di luar pun demikian. Tidak hanya kita di luar atau kita di gereja, kita bagaikan malaikat, tetapi ketika kita di rumah, timbullah segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, keinginan kita, ya, segala apa yang kita sukai kita lakukan dengan semena-mena di dalam hidup kita. Pada saat ini firman Tuhan menganjurkan dalam hidup kita, yaitu untuk memperbaiki kelakuan. Yang bisa saja saudara yang dikasih oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini memperbaiki kelakuan atau tindakan kita yang mungkin ya, kita sering melakukan segala tindakan yang kita sukai. Sesuatu hal seringkali saya mendengar orang berkata, ya memang saya mah udah dari sononya begitu, karakter saya memang udah dari sononya begitu, saya memang udah keras, udah nggak bisa lagi dirubah. Saudara siapa bilang nggak bisa lagi dirubah? Kalau kita baca firman Tuhan, ya banyak anak-anak Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan, banyak raja-raja, banyak juga orang-orang di dalam firman Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia juga pernah mengalami sesuatu yang namanya ketidakbenaran di hadapan Tuhan. Kalau tadi firman Tuhan atau lagu firman Tuhan mengatakan, firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah sikap hati. Jadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, tidak saja kita ini dianjurkan oleh Tuhan mengerti firman Tuhan, tidak saja kita dianjurkan oleh Tuhan untuk kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan yang seperti Ibu Eva katakan pada beberapa minggu kedua yang lalu. Tidak saja firman Tuhan itu kita siang dan malam kita renungkan, tetapi firman Tuhan yang Allah inginkan dalam kehidupan kita adalah kita lakukan, kita amalkan dalam kehidupan kita pribadi dulu. Kalau misalnya seseorang melarang anaknya, misalnya
sudah menginjak senam ya. Kalau dulu mungkin orang-orang yang merokok itu zaman-zaman saya dulu ya, mungkin zaman-zaman kita dulu kita masih sembunyi-sembunyi. Kalau anak-anak sekarang saudara Tuhan ya tidak sembunyi-sembunyi lagi. Bagi anak-anak laki-laki kalau misalnya tidak merokok ya nggak masuk ya saudara, ya kamu mah pakai rok aja ya. Baru diledekin seperti itu aja, dia sudah melakukan segala sesuatu hal yang lain, bukan lagi ya itu hal yang lain ya. Segala sesuatu hal yang pada saat ini narkoba yang seperti di-share oleh Ibu Gembala di grup ya, banyak sekali hal-hal pada saat ini, kejahatan-kejahatan yang luar biasa dengan ya boleh dikatakan kelihatannya biasa saja, namun itu bisa berakibat fatal di dalam kehidupan anak-anak muda pada saat ini. Mungkin juga di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan yang mungkin pada saat ini di dalam pergaulan bisnis kita, mungkin di dalam pergaulan segala sesuatu yang boleh dibilang ya namanya juga melakukan tugas kantor bagaimana ya gitu. Saudara, tetapi itu yang bisa membuat di dalam kehidupan kita tidak lagi ya dapat menyimak, tidak lagi menjadi orang-orang yang bijaksana. Siapa diri saya ini? Kita bersyukur kalau kita diselamatkan oleh Tuhan. Kita bersyukur kalau kita ini telah dijadikan menjadi pengikut Tuhan. Tapi kita lebih lagi bersyukur karena kita telah diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Saudara, seorang yang memiliki kedudukan tinggi, Pak Presiden kita, nggak usah deh Pak Presiden, lurah mungkin ya, kita diangkat, Bapak kita diangkat menjadi lurah. Tentunya kita akan bangga sekali, anak siapa kamu? Itu loh, anak lurah ini. Anaknya Pak Lurah, Pak Pendeta Satoto. Karena Pak Pendeta sudah diangkat menjadi lurah, tidak hanya menjadi lurah, mungkin diangkat lagi dari gubernur. Itu loh, kita bangga saudara. Apakah kita menjadi orang-orang yang bangga? Apakah kita menjadi orang-orang yang bisa memuliakan Tuhan dalam hidup kita ketika kita, siapa sih kamu? Cium, siapa ya saya ya? Karena apa? Karena kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan ingin di dalam hidup kita. Kamu rajin ke gereja kan? Ya gitu lah. Kita nggak langsung spontan katakan saya anak Tuhan. Saya adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Saya adalah orang raja yang telah diangkat menjadi ya anak Tuhan, pewaris kerajaan Allah. Kenapa saudara kita tidak berani seperti itu? Karena kadang-kadang apa yang kita ucapkan itu beda dengan apa yang kita lakukan. Namun ketika Tuhan mengatakan bahwa firman Tuhan itu bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan, Allah ini dalam kehidupan kita memiliki sikap atau karakter untuk menjadi satu ciptaan Allah yang baru. Tidak saja pada saat kita dibaptis, mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus, kita hafal dengan ayat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-12, ayat ke-17. Dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah ya. Pada waktu kita dibaptis, wah saya ciptaan baru. Tetapi seiring dengan sejarahnya, baptisan sudah berlalu, saudara sudah puluhan tahun. Ya namanya juga manusia. Kita langsung nyanyi lagu-lagu mungkin yang mendorong kita, yang mengajak dari kehidupan kita untuk yang menjadi pembelaan diri kita. Aku juga manusia. Ya saudara dikasih oleh Tuhan. Siapa saya? Saya itu manusia. Daging ini lemah, roh ini kuat, tapi daging saya lemah. Saudara. Tetapi kalau orang yang sudah berada dalam satu ciptaan baru, kata firman Tuhan, dia akan terus menerus ya, tidak hanya pada saat kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, pada waktu kita dibaptis melalui baptisan air maupun baptisan Roh Kudus saja, tetapi setiap hari di dalam kehidupan kita, ya saya katakan kita di sini tidak hanya untuk saudara, tetapi untuk saya juga, supaya kita bersama-sama bahwa kita harus menjadi satu ciptaan Allah yang baru, yang mau senantiasa diperbaiki. Kita itu penuh dengan kelemahan, kita itu penuh dengan kekurangan, kita itu penuh dengan hal-hal yang tidak
dalam kehidupan kita. Kita akan membaca di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang 1 sampai yang kelima. Efesus pasal yang kelima, Efesus pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang terkasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikianlah juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur, karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Saudara, firman Tuhan ini cukup keras dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin memperbaiki hidup kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik, saudara, tentunya kita akan tersinggung dengan ayat ini. Tapi kalau kita tidak tersinggung dengan ayat ini, berarti kita itu orang-orang yang bebal. Tapi kalau kita tersinggung dengan ayat ini, berarti kita adalah anak-anak Tuhan yang mau diperbarui oleh Allah di dalam hidup kita. Dikatakan pada saat ini firman Tuhan mengatakan bahwa segala sesuatu yang cemar dikatakannya aja tidak boleh, apalagi untuk kita lakukan. Oleh sebab itu, untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau diperbaiki kelakuan kita, pertama kita harus mau lebih lagi mengenal kepada Kristus di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus adalah seorang rasul yang pada saat lalu sebelum dia diangkat oleh Allah berjumpa dengan Kristus, saudara, dia adalah seorang yang tahu akan apa yang menjadi kebenaran. Tetapi di dalam kehidupannya dia menyimpang apa yang Tuhan tidak ingini dalam kehidupannya. Namun pada saat itu Allah mengasihi dia. Dia merubah sikap hidupnya dengan apa yang menjadi kebenaran dalam hidupnya. Sehingga dia dapat mengatakan di dalam Filipi pasal yang 3 ayat yang 8, aku melupakan apa yang di belakangku dan aku akan maju. Artinya saudara yang kasih oleh Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh mundur, tapi kita harus maju, maju dan maju dan maju. Kalau kita mundur, saudara, maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang ketinggalan zaman. Tapi Allah ingin di dalam hidup kita untuk maju, mengenal Allah. Dikatakan mengenal Allah itu tidak hanya rajin membaca firman Tuhan, mengenal Allah itu tidak hanya rajin berdoa, tetapi bagaimana kita mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana ketika kita menyembah Tuhan, kita berjumpa dengan Tuhan, ketika hadirat Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, mengubah dalam hidup kita. Itu yang Tuhan ingini dalam hidup kita, sehingga kita dapat mengenal. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mengenal seseorang, tentunya kita akan tahu apa sih kesukaannya orang itu. Kalau kita mengenal, ya, sebagai saya mengenal suami saya tahu kalau dia lagi marah, saya harus bersikap bagaimana. Tapi kalau saya tidak mengenal, kalau dia lagi marah, saya timpalin lagi, jadilah perang keempat. Sebaliknya, suami saya juga tahu siapa saya. Dan dalam kehidupan rumah tangga kita pasti tahu tiap-tiap pasangan kita. Tidak ada pasangan-pasangan yang sempurna di hadapan Tuhan. Tidak ada keluarga yang sempurna, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Tapi kalau kita sudah berada dalam satu namanya keluarga, saudara, kita pasti tahu apa sih kekurangannya, apa sih kelebihannya dari orang-orang yang ada di sekitar anggota keluarga kita. Dan kita tidak akan saling serang, kita tidak akan saling menyalahkan satu dengan yang lain.
Itulah gunanya di dalam satu keluarga perlunya adanya satu keterbukaan, satu pendukungan antara suami dan istri, anak dan orang tua. Sebaliknya saling adanya keterbukaan sehingga apa yang dilakukan oleh anaknya orang tua tahu, apa yang dilakukan oleh orang tuanya anak tahu. Supaya apa? Supaya kehidupan kita ini sama saling menopang, saling mendukung di dalam kehidupan kita, saling mengingatkan satu dengan yang lain di dalam kehidupan kita. Begitu pula dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Kita harus mengenal yang kehendaki, mengenal Dia dalam kuasa kematiannya, kebangkitannya. Saudara, Paulus tak menyadari bahwa ketika dia mengalami satu namanya perubahan, dia tidak akan dapat mengalami satu perubahan yang baik di hadapan Tuhan ketika dia tidak mengenal Tuhan dengan baik. Dalam pengenalan itu, saudara yang kasih oleh Tuhan, kita harus tetap tinggal. Dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-4 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kalau kita mengenal kepada Allah, saudara, kita akan tinggal di dalam Dia dan Dia ada di dalam kita. Dia tidak hanya di depan kita yang hanya selalu mengetuk pintu kita, pintu hati kita. Tidak, setiap saat Dia mengetuk pintu kita, pintu hati kita. Tetapi kita membiarkan Dia untuk ada di dalam kehidupan kita. Kalau Allah ada dalam kehidupan kita, saudara yang kasih oleh Tuhan, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang mau melakukan apa yang menjadi kesukaannya Tuhan. Orang yang mengenal seseorang, dia akan tahu ketika mungkin keruk ya dahinya itu misalnya sudah agak keruk begini, dia tahu, oh dia lagi gini. Atau ketika kita lagi ngomong, misalnya suami istri ngomong, jangan ceritakan lah omongan ini kepada orang lain, pasti dia akan kedip-kedip katanya gitu ya. Supaya apa? Kalau orang yang mengenal suami istri yang sama-sama mengenal, saudara ya, yang kenal betul, pasti dia nggak akan terocos terus ya membuka aib ya pasangannya, tidak, tetapi dia akan diam karena udah ada tanda. Begitu pula kita di hadapan Tuhan. Tuhan itu tahu ya bagaimana Tuhan memberikan satu warning tertentu dalam kehidupan kita. Yang ingat kehendaki, yang kalah kehendaki, untuk kita mengenal kepada Dia agar kita memiliki dasar iman yang teguh. Yang kedua, untuk kita dapat mau diperbaiki di dalam kelakuan kita. Kita mau senantiasa dibersihkan. Untuk kita mau dibersihkan oleh Allah, saudara, tidak mudah. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Oleh sebab itu tadi perlu adanya pengenalan dengan Tuhan. Kalau kita mau mengenal dengan Tuhan dengan baik, maka hati kita mau senantiasa dibersihkan. Ketika seseorang yang boleh dibilang mengoreksi kita tidak akan menjadi marah. Mungkin memang tindakan kita tidak baik, mungkin tindakan kita itu tidak benar, mungkin segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak benar. Atau anak kita, kadang-kadang kan kita sebagai orang tua, kita mengatakan saya itu udah tahu asam garamnya tentang kehidupan. Makanya banyak orang-orang tua yang darah tinggi karena banyak makan asam garam. Ya saudara yang kasih Tuhan, ketika anaknya berpendapat, kamu anak kecil, mau apa sih? Yang tahu itu saya yang udah berapa tahun ini seperti ini. Belum tentu, saudara. Walaupun mungkin dia dianggap belum pernah menikah, sekarang kan anak-anak sekarang canggih. Betul apa betul? Betul. Saya aja nggak pernah tahu itu main game di HP. Anak-anak kecil coba saya nanya main tahu main game main? Enggak. Ya. Besok ajarin Oma ya, Nael. Ya, di dalam kehidupan kita itu lebih canggih dari mereka. Makanya hati-hati ibu-ibu yang pada saat ini anak-anaknya yang HP. Karena kalau mereka udah lihat YouTube, hati-hati. Ya. Karena sekarang banyak sekali situs-situs yang tidak baik, ya, untuk mereka lihat. Hati-hati. Kita boleh memberikan ya kepada mereka karena
mau lihat di Google boleh, tapi harus ada pengawasan di dalam kehidupan kita. Mau dibersihkan. Yohanes pasal yang 15 ayat yang kedua. Saya akan bacakan Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang kedua. Di sini dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan, supaya ia lebih banyak berbuah. Karena memang sudah bersih, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Saudara Tuhan, kita ini mungkin menganggap bahwa diri kita ini sudah jadi anak-anak Tuhan, sudah bersih. Tetapi di sini dikatakan, apakah kita sudah berbuah? Berbuah baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama kita. Karena kita tidak hanya menjadi anak-anak Tuhan yang dapat menyenangkan hati Tuhan, tapi kita tidak menyenangkan hati sesama kita. Allah ingin supaya dalam hidup kita menyenangkan hati Tuhan, tetapi juga aplikasinya kita juga dapat menyenangkan sesama kita. Makanya Tuhan katakan, kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwa. Artinya seluruh kehidupan kita harus mengasihi kepada Tuhan. Tetapi Tuhan katakan apa? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, bukan seperti diri orang lain, tapi dirimu sendiri. Artinya kalau kita sudah diperbarui oleh Tuhan, otomatis kita pun bisa dapat memperbarui orang lain. Kita pun otomatis bisa juga menjadi berkat bagi orang lain. Nah, itu yang dinamakan memperbaiki kelakuan. Yang kedua adalah yang terakhir dari kebenaran firman Tuhan yang minggu lalu yang kita telah baca, yaitu di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 itu adalah mendidik orang dalam kebenaran. Kita semua tahu bahwa pendidikan adalah satu proses yang panjang dan bertahap. Kalau kita lihat dari pendidikan kita sebelum masuk SD, tentunya kita harus masuk. Dulu dianjurkan kalau masuk SD harus sekolah TK dulu, atau kalau sekarang ya bagaimana Ibu Ima begitu juga ya harus sekolah TK. Dari TK ke SD, proses masuk SD itu adalah mereka belajar selama 6 tahun. Mungkin kalau TK setahun boleh, anak saya dulu setahun boleh masuk SD. Yang penting umurnya sudah oke, sudah pas dengan aturan. Ya. Proses untuk menjadi anak yang untuk masuk ke jenjang SMP, dia harus mengalami satu namanya proses 6 tahun di SD. Dan proses itu pun tidak hanya dia sekolah, tetapi harus mengikuti ujian sampai dia naik tingkat. Kalau nilainya merah semua, pasti dia tidak akan naik kelas. Sudah tamat SMP, dia harus mengikuti yang namanya SMA atau SMK. Prosesnya 3 tahun. Untuk dia mencapai untuk memiliki titel sarjana, prosesnya 4 tahun. Itu 3 tahun. Kalau kita pikir saudara yang kasih oleh Tuhan berapa? 6 tahun ditambah 3 tahun 9 tahun, ditambah lagi 3 tahun 12 tahun, ditambah lagi 4 tahun berapa? 16 tahun. Saudara, proses untuk kita mencapai yang namanya gelar sarjana saja prosesnya panjang. Di dalam kehidupan kita pun, ketika Allah mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran Tuhan, prosesnya juga tidak gampang. Tidak semudah dengan membalikkan tangan dikatakan. Tetapi prosesnya itu cukup panjang dan bertahap, katanya firman Tuhan. Di dalam
pendidikan itu adanya satu teguran, adanya satu hajaran, adanya satu tongkat, bahkan cambuk di dalam kehidupan kita. Prosesnya adalah satu ganjaran-ganjaran yang mungkin mendidik dalam hidup kita. Nah, ganjaran itu tidak hanya bentuk rotan, saudara, tapi juga omongan orang tua. Jangan tidur malam-malam ya, besok kamu terlambat sekolah, itu juga ganjaran. Teguran. Jangan kamu malas belajar, nanti kamu tidak naik kelas. Itu juga merupakan satu nasihat dan teguran. Kalau mereka nakal, saudara, kalau orang dulu mungkin tidak pernah dilaporkan ketika orang tuanya orang tuanya cambuk anak dengan rotan. Kalau sekarang hati-hati. Ya. Kalau dulu kita mungkin saya dulu nggak cambuk rotan, tapi saya kalau bahasa digital ini apa tangan jari yang tengah ini bapak saya ya, karena bapak saya itu guru yang cukup tegas. Jadi dia kalau anaknya malas belajar dia sakit sekali. Ditakol, kalau orang Babelan itu bilang ditakol. Dijitak gitu ya saudara yang kasar, itu sakit sekali. Agar apa? Agar anaknya itu tidak malu-maluin. Namanya orang tuanya guru, masa anaknya nggak naik kelas kan gitu. Jadi dia kepengen anaknya itu harus ya menjadi contoh. Datang pun begitu. Bapak saya kalau ngajar itu setengah jam sebelum muridnya datang, dia udah ada di sekolah, udah ada di ruangan. Jangankan orang lain, anaknya saja kalau bisa terlambat dihukum di depan. Misalnya dia harus jitak, dia jitak, saudara yang kasih. Tidak memandang di dalam kehidupan, oh ini anak saya, tidak. Makanya di dalam kehidupannya beliau semasa dia menjadi seorang guru di Babelan itu dulu ada orang guru keturunan Jawa ayah saya. Begitu terkenal tidak hanya dalam kalangan orang-orang yang percaya Kristus, tetapi orang-orang yang lain pun kenal dengan dia. Karena bukan karena tegasnya, tetapi di samping tegas dia juga menjadi orang yang bisa mengayomi orang lain. Di dalam kehidupan kita, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan ingin teguran itu tidak hanya menjadi satu cambuk dalam kehidupan kita, tetapi teguran itu juga dapat mendidik dalam hidup kita, mendidik di dalam satu kebenaran hidup kita. Kita akan baca di dalam Amsal pasal yang ketiga. Amsal pasal yang ketiga. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada orang yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Ketika Allah mendidik dalam kehidupan kita, mungkin melalui teguran, melalui kemerosotan ekonomi kita, ya. Mungkin kita ditegur oleh Allah melalui mungkin sakit penyakit, ya, walaupun mungkin sakit penyakit itu tidak semuanya adalah teguran Tuhan, ya. Tetapi sudah dikasih Tuhan dan lain-lain, tetapi semuanya itu Tuhan ingini karena Tuhan mengasihi di dalam kehidupan kita. Banyak anak-anak Tuhan yang menjadi lupa diri ketika dia memiliki satu perekonomian meningkat. Saat dia belum memiliki pekerjaan, dia menangis di hadapan Tuhan, dia meminta pekerjaan. Tetapi saat dia sudah mendapatkan pekerjaan, dia lupa, gajinya sudah makin meningkat. Dia lupa bahwa yang memberikan berkat itu adalah Tuhan. Dia lupa. Hari Minggu mungkin dia lebih senang untuk berjalan-jalan, untuk kumpul dengan keluarga, jalan-jalan kemana saja yang dia suka. Dia lupa bahwa apa yang diberikan oleh Tuhan itu adalah
pemberian, apa yang dia nikmati adalah pemberian Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga saudara-saudara Tuhan mungkin dia mengalami yang namanya kemerosotan, atau mungkin juga ketika dia sudah diberkati Tuhan, dia melakukan akan hal-hal yang tidak baik, yang tidak atau menyimpang dari apa yang Tuhan ingini dalam hidupnya, sehingga dia mengalami berbagai-bagai ya, yang mungkin harusnya itu menjadi kebutuhannya, tapi dia pergunakan untuk menjadi keinginannya. Beda saudara, antara kebutuhan dengan keinginan itu beda. Kalau kebutuhan adalah segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita yang kita butuhkan sehari-hari, dan itu yang harus kita penuhi. Tetapi kalau keinginan adalah kita lihat orang lain memiliki ini, kita nggak mau kalah dengan orang itu. Kita melakukan hal ini, kita nggak mau kalah. Atau orang lain melakukan ini, orang lain punya ini, kita pengen punya ini. Sehingga saudara-saudara kita terlibat dengan hal-hal yang menjadi keinginan kita. Itu yang menjadi sesuatu hal yang mungkin di dalam kehidupan kita, nah Tuhan sedang menegur dalam hidup kita. Kalau kita tidak dapat menyadari hal itu, saudara, jangan pernah kita memberontak di hadapan Tuhan. Jangan kita pernah lari dari hadapan Tuhan. Semakin kita dididik oleh Allah, semakin kita diajar oleh Allah, jangan pernah kita melepaskan pegangan kita kepada Tuhan. Karena ketika kita melepaskan pegangan kita kepada Tuhan, saudara, kita akan mengalami jalan buntu, dan kita akan mengalami atau melakukan hal yang sama. Kalau kita sudah jatuh di sini, saudara, kita jauh daripada Tuhan, kita akan jatuh lagi di sini. Kalau kita jauh daripada Tuhan, kita akan jatuh lagi di sini. Dan itu terus. Jangan sampai kita mengatakan, oh Tuhan tidak adil sama saya. Bukan tidak adil, tapi karena kitanya makin menjauh dari Tuhan, sehingga hikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita hilang, sehingga apa yang Tuhan ingin dalam kehidupan kita itu hilang. Tapi ketika kita mengalami yang namanya teguran Tuhan, belajarlah untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Belajarlah untuk kita mengintrospeksi diri di hadapan Tuhan. Belajarlah dan menikmatilah makna apa di balik segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan, menegur kita, mendidik kita untuk kita masuk di dalam satu kebenaran, itu adalah baik adanya. Karena tadi dikatakan dia adalah seorang Bapa yang mengasihi kita. Seorang Bapa tidak akan pernah membiarkan anaknya melakukan kejahatan. Seorang Bapa atau seorang ibu tidak akan pernah membiarkan anaknya itu melakukan segala sesuatu yang tidak diperkenan, baik di dalam pemerintahan, baik di dalam keluarga, maupun di hadapan Tuhan. Orang tua tidak akan pernah membiarkan anaknya itu, membiarkan untuk dia itu melakukan segala sesuatu yang tidak, yang di luar moral yang wajar, moral yang dianjurkan oleh baik di dalam aturan-aturan negara maupun di hadapan aturan firman Tuhan. Pasti dia akan mendidiknya. Begitu pula dalam kehidupan kita di hadapan Tuhan. Tuhan akan mendidik di dalam kehidupan kita. Cuman dalam didikan kita itu, saudara yang saudara, Tuhan kadang-kadang sakit dan amat sakit. Dia akan mengoreksi kita. Dia akan mungkin akan membelah hati kita, mengeluarkan dari hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang perlu kita tahu, di dalam didikan Tuhan yang pasti, yang pertama, dia tidak akan pernah membiarkan kita, atau ujian-ujian yang dia berikan itu tidak akan melampaui kemampuan kita. Dia akan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita dan memberikan jalan keluar. Saudara baca di rumah dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak akan melampaui kekuatanmu. Dikatakan oleh firman Tuhan, dia akan memberikan jalan keluar, kekuatan yang pertama. Yang kedua, jalan keluar. Kalau kita tetap melekat di dalam kebenaran firman Tuhan, kalau kita tetap melekat pada pokok anggur yang benar yang Allah ingin di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Allah akan turut bekerja di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kalau kita sedang mengalami satu didikan Tuhan, jangan pernah lepaskan Tuhan, karena Tuhan akan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau kita melekat kepada Tuhan, saudara, kita tidak akan pernah memikirkan hal-hal yang negatif tentang Tuhan, tetapi Tuhan akan memberikan hikmat.
Tuhan. Yang boleh dikatakan dia memiliki suami yang lumpuh, ya. Dan dia bingung, dia nggak tahu mau melakukan apa karena dia tidak bisa mengendarai motor. Ya. Dia mau dagang keliling nggak bisa, dia hanya bisa berjualan dari rumah ke rumah saja. Dia buka toko kecil di rumahnya, tetapi tidak memadai karena tetangga-tetangganya seringkali utang. Pinjam dulu deh, ambil dulu deh. Giliran dia mau belanja, saudara, nggak ada uang yang dikembalikan. Ambil lagi, sampai pada saat itu ya warungnya itu tutup. Dia bingung, apa yang harus saya lakukan? Saya katakan sama ibu ini, apa yang menjadi kegemaran ibu? Saya bisa bikin kue tahu. Coba lakukan. Kalau usah kue-kue yang zaman yang kayak buka toko itu kan perlu modal yang besar. Ya. Coba ibu bikin, ya di YouTube ada es lumut, gitu ya. Terus ada juga cilok, ada juga mungkin pempek dos yang tidak pakai ikan. Itu kan nggak banyak modalnya. Coba buat seperti itu. Terus bisa apa lagi? Saya bisa bikin kue bolu. Boleh bikin kue bolu, tapi yang kecil. Ya. Yang jangan sampai nanti itu nggak habis, udah bikin yang besar nggak habis, ya karena mungkin rasa. Kalau bikin makanan itu kan orang tergiurnya kan karena rasa. Kalau rasanya enak, walaupun mungkin murah, orang akan beli. Coba lakukan seperti itu. Saudara-saudara, ketika dia melakukan itu, saya cuma dapat menyelipkan satu perkataan. Apapun yang ibu akan lakukan, bawa dalam doa. Kalau ibu lakukan itu di dalam doa ibu, serahkan segala usaha apa yang ibu akan lakukan, serahkan pada Tuhan. Tuhan akan campur tangan dan dia sanggup untuk dapat memberikan anak-anaknya yang berpaut kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Dari apa yang kecil dia lakukan, perkara-perkara yang kecil dia lakukan. Nah, kalau puji Tuhan, sekarang dia bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Dia bisa melakukan segala sesuatu dalam kehidupannya. Karena kita tahu bahwa Allah akan turut bekerja dalam segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Roma pasal 8 ayat yang ke-28 dan yang terakhir, Allah akan dapat memampukan kita untuk menanggung segala perkara dalam kehidupan kita. Dan Filipi 4 ayat yang ke-13 dikatakan bahwa segala sesuatu itu Tuhan akan memberikan di dalam kehidupan, segala perkara Tuhan akan menanggung di dalam kehidupan kita bagi orang-orang yang percaya. Sampai sejauh mana dalam hidup kita? Kalau pada saat ini kita sedang berada di yang namanya dalam didikan Tuhan, kalau kita pada saat itu sedang berada yang namanya tentang sedang diperbaiki kelakuan kita di hadapan Tuhan, jangan pernah menyerah. Karena Tuhan kita adalah Allah yang ajaib. Dia sanggup untuk memberikan di dalam kehidupan kita. Kita akan menaikkan satu pujian. Dia sanggup. Dia sanggup. Percayalah bahwa Tuhan kita adalah Allah yang hidup, Allah yang senantiasa baik dalam hidup kita. Kalau pada saat ini mungkin kita sedang mengalami yang namanya didikan Tuhan, kita sedang diperbaiki tingkah laku kita yang di hadapan Tuhan. Jangan pernah kita lari daripada kenyataan yang kita pada saat ini hadapi. Dia sanggup untuk memberi
menyadari dengan betul setiap peristiwa demi peristiwa merupakan sebuah didikan ajaran supaya kami memiliki kelakuan sikap attitude yang benar di mata Tuhan. Oleh sebab itu biarlah kami menyediakan diri kami untuk kami diajar, untuk kami dididik, untuk kami ditegur melalui firman-Mu. Firman-Mu bukan sebatas kami dengar, kami hafalkan dan kami mengerti, tetapi kami aplikasikan, kami terapkan dalam hidup kami, sehingga setiap orang dapat melihat kami adalah anak-anak Tuhan. Kami adalah surat kiriman Kristus, dan biar kami boleh menyatakan perbuatan, perkataan, sikap, tingkah laku, kelemah lembutan, pengampunan, kebaikan Yesus di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu Ibu Pendeta Vivian Susana yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan memberkati suami dan putra-putrinya. Pergumulannya hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan memberi jalan keluar. Pelayanannya di mana Tuhan percayakan kepada beliau, Tuhan akan pakai lebih hebat lagi. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapak terima kasih. Hamba mengangkat tangan bagi jemaat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap umat-Mu yang hadir saat ini. Yang sakit kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memberi kesembuhan. Bagi yang berkekurangan, Tuhan cukupi dengan cara Tuhan. Bagi jemaat Tuhan saat ini belum bekerja, Tuhan akan memberikan pekerjaan. Berkati mata pencarian umat-Mu, roda ekonomi keluarga umat-Mu semakin membaik, menjadi berkat bagi pelayanan di tempat ini khususnya, dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Secara khusus doa kami buat Ibu Pangaribuan, Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan. Kalau ada yang Ia kasih juga dipanggil Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan yang sempurna. Bapak terima kasih. Kami menyerahkan akan jemaat Tuhan yang saat ini mengalami pergumulan keluarga, yang hari demi hari ada percekcokan, tidak ada damai di ambang perceraian. Doa kami dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan melalui firman-Mu hari ini, biar kembali ada di dalam damai sejahtera. Berkati jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di tempat ini, dan biarlah melalui kehadirannya boleh mendapat berkat melalui pelayanan di tempat ini, dan ikat kami dalam ikatan kasih menjadi satu keluarga di dalam Tuhan. Bapa, doa kami buat tetangga kiri kanan, keberadaan kami menjadi berkat bagi mereka. Negeri ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bila keamanan dan ketentraman nyata melalui Presiden kami Bapak Insinyur Joko Widodo bersama wakil para menteri, Tuhan berikan hikmat kepada hamba-hamba-Mu ini untuk mengatur negeri ini sehingga keamanan dan ketentraman semakin nyata, sebab kesejahteraan negeri ini sangat berdampak dalam kehidupan kami. Tuhan terima kasih. Sebentar kami mau kembali ke tempat kami. Kiranya Tuhan menyertai kami sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Dan sebelum jemaat Tuhan pulang, akan mengucap syukur melalui persembahan yang mereka akan berikan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan jemaat-Mu sehingga berarti buat pelayanan di tempat ini. Kalau persembahan yang pertama sudah kami berikan untuk pemberitaan Injil misi, biarlah menjadi berkat dan banyak jiwa yang dimenangkan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, arahkan mata hatimu dan pulanglah dengan berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai Maranatha. Yesus datang menjemput kita. Di dalam